Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Aldi Amirullah, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0427446638. Adapun dari tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan dengan kode MSIM 4404. Langsung saja kita ke tugas prakteknya, yakni praktikum konfigurasi NAT overload ya. Dan tahap dan persiapan seperti ini: membuka file packet tracer nat.pkt ya. Oke, dengan ketentuan maupun konfigurasi dari file packet tracer yang disediakan untuk praktek seperti ini untuk IP-nya. Kemudian memastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.10. Kita buka. Oke, jadi seperti ini web servernya. Kemudian ini FTP server PC0 dan PC1, kemudian 2, 3, dan 4 dengan alamat IP yang sudah ditentukan oleh file ya. Oke, kemudian kita pastikan PC ini jaringan 68.10 ini dan 30 dapat mengakses web dan FTP server ya, yang terdapat pada network 20.0, berarti web server ya maupun FTP server. Oke, kita coba PC0, kita ketikkan pada web browsernya 192.168.20.5 ya. Kita klik go, kemudian langsung kita buka ini, kemudian kita ketikkan perintah start. Oke, kita buka lagi. Nah, ini ya, pada web server terdeteksi telah diakses oleh komputer dengan IP 192.168.30.5, di mana IP tersebut yakni merupakan IP PC0 ya. Oke, coba kita close. Kemudian kita coba PC berapa tadi? 30.0 berarti kita coba PC 2, 3 maupun 4 ya, dengan 168.10 bisa mengakses web server maupun FTP server. Kita coba PC 2 saja, kemudian kita ketik web server, kita ketikkan .5. Dan kita identifikasi lagi. Nah, ini pada web server mendeteksi bahwa telah diakses oleh komputer dengan IP 192.168.10.5, dimana ya ini ya adalah PC2 ya. Dan kita coba pada PC0 tadi FTP server ya. FTP servernya 92.168.20.10. Oke, kemudian pada server kita coba
start. Nah ini ya, telah diakses yakni komputer dengan IP 192.168.30.5 ya. Dan kita coba lagi PC 2 ya, kita akses FTP servernya. Oke, kita cek lagi, start. Nah ini ya, ini telah diakses oleh IP dengan alamat komputer 192.168.10.5 ya. Oke, kita close dulu. Oke, kemudian Oke, jadi pada praktek kali ini untuk kondisi awal seperti ini ya, semua PC dapat mengakses FTP server terdapat pada alamat 192.168.20.10. Kemudian ini juga semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5 ya. Oke, nah tadi kita lihat bahwa web dan FTP server dapat mengetahui alamat komputer yang telah mengakses layanan mereka ya, dengan menggunakan perintah netstat. Nah, kemudian kita masuk pada tahap konfigurasi. Skenario-nya seperti ini nanti. Semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Kemudian semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0. Oke, kita coba. Berarti untuk konfigurasi ada router 1 ini ya. Dan mudah seperti ini. Oke, router terus tekan perintah itu seperti maaf. Oke, kemudian config, kita masuk.
0, kemudian 1, kemudian 0. We cannot accept. Kemudian SSS kita copy saja biar lebih enak. Oke, kita close. Setelah kita konfigurasi router dengan perintah seperti ini, kemudian kita coba lagi melalui web browser, terdapat pada PC 0, PC 3, dan PC 4. Oke, PC 0, PC 3, dan PC 4 ya. Oke, PC 0 kita coba web browser. Klik dulu, kemudian web servernya kita coba dengan mengetikkan web start. Oke. Kita lihat ya, PC 0, kemudian setelah PC 0, PC 3, dan PC 4. Oke, kemudian lanjut kita cek pada PC 4, kita akses layanan web servernya. Kita tunggu dulu. Ini kita klik.
klik net start lagi. Nah, di sini terlihat ya. Jadi PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web. Oke. Tetapi server tetap dapat mengenali IP asli dari komputer yang mengaksesnya, yakni ini 192.168.30.5. Nah, sedangkan komputer pada jaringan 192.168.10 ini, poin 10, 5, 6 maupun 7, ketika mengakses web server, maka web server mendeteksi bahwa alamat yang digunakan si pengakses yakni alamat publik dari IP router, yang dimana alamat IP publiknya yakni 192.168.50.1. Kita coba ke FTP server PC0. Kita coba dulu ke FTP servernya. Ya, dengan dulu. Oke. Masuk akun, kita coba klik FTP server dulu. Start. Nah, ini ya. .192.168.30.5 ya. Ini tetap dapat mengetahui alamat IP asli dari komputer yang mengakses layanannya. Mungkin kita coba PC PC3 dan PC4 ya. Kita coba PC3. Kita coba FTP 192.168.20.10. Oke, masuk ya. Kita coba cek di FTP servernya. Nah, ini ya, dia mendeteksi bahwa komputer PC3 menggunakan layanannya, namun dia server ya, FTP server mendeteksi bahwa si pengakses atau komputernya menggunakan IP 192.168.50.1, di mana IP tersebut merupakan IP publik dari IP router, bukan dari IP asli dari komputernya. Kita coba PC4. Kita coba PC4. Kita akses FTP server. Oh, PC4 sudah ya. Oke, 20.1 ini kita close dulu. Kita coba perintah lagi. Nah, ini ya yang perlu saja kita coba praktikan, yakni yang terakhir, dimana PC4 ketika mengakses FTP server dimana IP aslinya yakni 192.168.10.7, namun terdeteksi oleh FTP server dengan IP 192.168.50.1. Oke. Dari praktik tersebut dapat kita lihat bahwa penggunaan konfigurasi NAT overload dapat mengakibatkan banyak IP asli komputer atau banyak IP komputer dapat menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses layanan internet. Oke. Sehingga meringankan beban kalau misal IP publik atau IP apa itu mahal memang untuk biayanya.
Nah, dengan menggunakan konfigurasi NAT overload, maka dapat meringankan beban biaya. Ya. Kemudian dari sisi keamanan juga lebih aman karena komputer server tidak dapat mengenali atau mendeteksi alamat IP asli dari komputer yang mengakses layanannya. Jadi untuk praktik dari konfigurasi NAT overload pada web server maupun FTP server telah berhasil kita praktikkan, di mana kita memperoleh hasil bahwa konfigurasi NAT overload yang pertama yakni dapat membantu banyak komputer yang pastinya memiliki masing-masing IP dapat terhubung dengan internet maupun menggunakan layanan dengan satu alamat IP publik, serta menjaga keamanan karena IP server tidak dapat mendeteksi alamat asli dari IP atau IP komputer pengakses layanannya. Jadi dengan ini untuk praktik dari konfigurasi NAT overload sudah selesai. Maka kita akan lanjut dengan praktikum konfigurasi VPN satu set selanjutnya ya. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan praktikum 2, yakni konfigurasi VPN satu set. Oke, saya sudah mempunyai filenya, yaitu diperoleh dari bahan praktik dengan ketentuan seperti ini, yakni terdapat 3 router kemudian 2 PC ya. Nah, nantinya pada topologi diasumsikan nanti network 172.16.10.0 dan 172.16.20.0 sebagai jalur publik ini, dan dua jaringan lainnya yakni 192.168.10.0 dan 192.168.20.0 sebagai jalur privat ya. Oke. Yang pertama kita coba pastikan untuk PC0 dapat terhubung dengan PC1 dengan mengetikkan perintah ping 92.168.20.10. Oke, sudah terkoneksi. Kita close terlebih dahulu, kemudian kita lanjut dengan mengaktifkan fitur keamanan pada perangkat router 1 dan router 2 ya. Kita router 1 terlebih dahulu, CLI. Oke. Kemudian kita perintah ini saya copy saja agar menyingkat waktu. Kita ketikkan yes, kemudian ini. Oke, kemudian lanjut dengan lagi. Kemudian kita reload. Kita tunggu loadingnya. Oke, jika sudah, kita cek versinya ya dengan mengetikkan perintah show version. Oke, ini ya, sudah berhasil ya, security 9, kemudian evaluation security 9. Oke, kemudian kita lanjut pada konfigurasi parameter IPsec pada router 1. Kita masuk konfig terlebih dahulu. Untuk IP-nya di sini kita rubah
ini 10. Enter. Lanjut kita konfigurasi parameter ISAC MP fase 1-nya. Dan dikasih preset, kita copy. Kemudian exit. Ini ke alamat dari router 2 ya, yaitu 172.16.20.2. Kemudian lanjut dengan parameter ISAC MP fase 2. Nah, untuk sambungan ini ke router 2 ya. Enter. Kemudian sepir ke alamat router tadi, yakni 172.16.20.2. Kemudian jika sudah, kita cek untuk interface-nya. Untuk di sini portnya 3 ya, di soket 030. Jika sudah, kemudian kita cek apakah sudah aktif atau belum dengan menggunakan perintah ini. Nah, oke, sudah on. Kemudian kita lanjut konfigurasi pada router 2. Yes, kemudian N. Kemudian kita reload, kita tunggu loadingnya. Nah, ketikkan perintah show version untuk melihat apakah sudah aktif atau belum untuk keamanannya. Nah, ini security K9, kemudian evaluation security K9 juga. Lanjut kita ke konfigurasi untuk IPsec pada router 2 ya.
Ini IP-nya kita rubah, yakni kebalikannya 20. Ke 10 ya. Kita enter. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi parameter ISAC MP fase 1 pada router 2. Dan untuk addressnya ke IP nya router yakni 172.168.10.2. Lanjut ke ISAC MP fase 2. Koneksinya ini ke router 1 ya. Kemudian untuk share ke IP router tadi yakni 172.16. Maaf, jadi kesalahan untuk nah, dari sini ya kesalahan. Kita exit terlebih dahulu. Kita coba ulangi saja yang ISAC MP fase 1. Saya salahnya di sini yakni memasukkan IP 172 harusnya 16.10.2 yang tadi 168 ini, jadi ini salah. Lanjut fase 2 nya. Ada tipe kesalahan kurang ya. Ini ke router 1 share IP router 1 yakni yang tadi 172.16.10.2. kemudian set transform set match addressnya 110, kemudian exit. Nah, setelah itu kita cek untuk interface-nya, portnya yakni
3 ya, service 0 30, tekan enter. Lanjut untuk mengecek apakah sudah nyala atau belum. Oke, sudah nyala. Oke, dari sini kemudian kita coba untuk mengirim email dari PC 0 ke PC 1, masih gagal. Kita coba lagi, masih gagal lagi. Kita coba sampai berhasil. Nah, sudah sukses. Kita coba kirimkan lagi terus menerus. Oke, sukses terus ya. Kemudian kita cek dan mengetikkan perintah ping. Oke, reply. Kita coba cek pada R1 untuk mengecek apakah data yang terkirim statusnya bagaimana. Oke, dengan mematikan perintah ini, kita bisa lihat data yang terkirim apakah terenkripsi atau tidak. Bentar, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat ya, paket yang terkirim 11 dan yang dienkripsi juga 11. Kemudian paket yang di-cap ini hasilnya seperti ini. Oke, hasil paket yang terkirim. Kemudian kita coba mengirimkan email dari PC 1 ke PC 0, maka sukses juga. PC 1 ke PC 0, ini 0 ke 1 sukses. Kemudian kita coba 1 ke 0, ya ini sukses. Kita coba kirim secara terus menerus saja. 2, 3, 4, kemudian 5, 6. Nah, kita coba cek di R2 nya. Kita exit terlebih dahulu. Nah, kita coba. Nah, ini paket yang terkirim yang dienkripsi yakni 16 ya. Ini jumlah paket yang berhasil dikirim dan dienkripsi ya. Jadi untuk penggunaan VPN satu set memungkinkan antara komputer 1 dan komputer 2 yang berbeda jaringan dapat saling terkoneksi dan dapat mengirim file tanpa diketahui atau diretas oleh seorang ya. Oke, jadi dengan hasil ini saya akhiri praktik 2 dari mata kuliah keamanan jaringan. Apabila ada kurangnya mohon maaf, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.